Perkenalkan bisa lebih halim. Jadi kalau misalkan menjelaskan untuk modul 12 tentang IP versi 6. Jadi kita di sini pertama apa sih yang kita pelajarin di sini untuk modul 12 ini? Di sini kita akan mempelajari tentang IP versi 6. Jadi karena banyak jaringan versi 4 dan IP versi 6 bekerja sama. Setelah nanti kita akan mempelajari untuk judul-judul pentingnya itu masalah pada IP versi 4, representasi alamat versi 6, jenis alamat IP versi 6, konfigurasi statis GUA dan LLA. Dan kita masuk ke masalah pada IP versi 4. Slide dulu di sini. Jadi kita yang di sekarang ini, di dunia sekarang ini, IP versi 4 itu sebenarnya sudah habis. Nah, kenapa bisa habis? Karena memang untuk batasnya itu sudah habis. Itulah mengapa kita perlu mempelajari IP versi 6, karena IP versi 6 itu akan menggantikan IP versi 4. IP versi 6 dirancang sebagai penerus IP versi 4 ya. Kita di sini kita tahu ketika AITF memulai pengembangan penerusan IP versi 4, mereka menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keterbatasan IP versi 4. Nipisnya ruang alamat IP versi 4 telah menjadi faktor pendorong untuk beralih ke IP versi 6. Nah, seperti itu seperti yang saya jelaskan, IP versi 4 itu sudah habis. Nah, ini habis berlakunya itu tanggal 2015. Minimal berakhirnya pada 2012. Masih kecil kita semua ya. Dan di sini IP versi 4 teoritis memiliki kapasitas maksimum 4 sampai 3 miliar alamat. Alamat privat yang dikombinasikan dengan network address. Itu. Kemudian di sini ada koeksistensi IP versi 4 dan IP versi 6. Tidak ada tanggal spesifik untuk beralih ke IP versi 6, baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Akan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisi akan memakan waktu beberapa tahun. Di sini ada tumpukan ganda, ada dual stack memungkinkan IP versi 4 dan IP versi 6 untuk hidup berdampingan. Seperti ini. Jadi ada PC, kemudian memakainya itu IP versi 4 dan IP versi 6. Dan di sini ada tunnel. Jadi di sini ada tunnel itu menyalurkan ada dia ingin memakai apa. Di sini tunnelnya itu IP versi 4 only, jadi dia hanya memakai untuk IP versi 4-nya saja. Di sini juga ada translate ini. Kemudian di sini ada format untuk addressing dari IP versi 6. Langkah pertama untuk mempelajari IP versi 6 dalam jaringan adalah memahami cara penulisan dan format IP versi 6. Jadi di sini ada segmen 16 bit atau hexsetnya ya. Di 4 digit hexadesimal sampai dengan 16 digit biner. Jadi ini ke 000 ini 1. Setelah kita pelajari formatnya yang paling banyak dipakai ini seperti ini ya. Ini adalah contoh alamat versi IP versi 6 dalam format yang disarankan. Seperti ini. 2001 0DB8. Ya, formatnya seperti ini. Ini formatnya masih dalam bentuk dasar banget. Tapi untuk formatnya yang biasa banyak ditemuin ini 2001 FE80 DB8. Nah, seperti itu yang seperti itu biasanya sering digunakan. Format disarankan berarti Anda menulis alamat versi yang menggunakan semua 32 digit hexadesimal. Jadi ini jumlahnya jelas semuanya itu 32 digit hexadesimal. Ini ada aturan satu dengan angka 0 di depan. Jadi ini akan ada angka 0 ya di depan ini. Ini di yang kedua ini kita hilangkan jadi hanya DB8 saja seperti itu. Nah, seperti ini ya, 1AB saja, nolnya nggak usah kita pakai. Nah, ini DB8, 0. Nah, yang ini ya. Pokoknya kalau ada angka 0 di depan itu dalam penulisan IP versi 6 kita mendingan hilangin karena itu lebih disukai atau lebih mudah. Kemudian titik dua ganda. Ya, kalau ada titik dua ganda juga nih seperti ini ya. Di sini itu lebih baik dihilangkan karena menghilangkan angka 0 di depan dan semua segmen 0. Seperti ini. Ini kan ada angka 00-nya ini. Mending diganti satu saja. Ini juga seperti itu ya. Nah, itu ada beberapa cara dasar untuk menulis IP versi 6.
Di sini udah ada latihan, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan unicast multicast, juga unicast. Jadi, seperti halnya IP versi 4, terdapat berbagai jenis alamat versi IP versi 6, yang itu ada unicast, multicast, dan unicast. Jadi, kalau unicast itu secara unik mengidentifikasi device pada perangkat yang mendukung IP versi 6. Kalau multicast itu untuk mengirimkan satu paket ke beberapa tujuan. Kalau anycast itu hmm, dapat diberikan ke berbagai perangkat ya, tidak bukan hanya satu perangkat tapi berbagai perangkat. Kita masuk ke panjang awalan IP versi 6, itu adalah panjangnya itu ada 64 bit untuk awalannya. Kemudian ini ada ID interface-nya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini format dasar memang seperti ini. Dalam IP versi 6 ini hanya disebut panjang prefix. IP versi 6 tidak menggunakan notasi subnet mask desimal bertitik seperti itu. Dan kita masuk ke jenis-jenis alamat unicast IP versi 6. Di sini ada alamat unicast IP versi 6, yaitu siaran unicast global, tautan lokal, loopback, dan kemudian alamat tidak ditentukan atau unrestable alamat seperti itu. Kemudian di sini ada note untuk mengenai alamat lokal yang unik. Jadi ada banyak situs juga menggunakan sifat privat alamat RFC 1918 untuk mencoba mengamankan atau menyembunyikan jaringan mereka dari potensi resiko keamanan. Jadi kalau di sebuah internet itu dia sering menyembunyikan alamat-alamat penting untuk alasan keamanan. Ini salah satu seperti ini ya, catatan mengenai alamat lokal yang unik seperti itu. Dan ada alamat unicast global IP versi 6 atau GUE, bersifat unik secara global dan dapat diurutekan di internet IP versi 6 seperti ini. Untuk pengerutuannya, di sini awalan perutuan globalnya. Kemudian di sini ada alamat versi 6 dengan awalan perutuan global /48 dan awalan /64. Dan ada struktur dari GUA IP versi 6. Ada awal perutuan global. Ada prefix perutuan global adalah prefix atau bagian jaringan dan alamat yang diberikan oleh penyedia seperti ISP kepada pelanggan atau lokasi. Dan ada ID subnet. Banyak organisasi menerima prefix perutuan global /32. Kemudian ada ID interface. Kemudian di sini ada masuk ke LLA IP versi 6. Alamat link lokal IP versi 6 memungkinkan sebuah perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung IP versi 6 pada tautan yang sama. Di sini ada komunikasi link lokalnya untuk contoh gambarnya. Di sini ada paket, sini dikirim oleh IP versi 6. Di sini sumbernya tujuannya ke ini. IP-nya. Nah, ini ada dua cara agar sebuah perangkat dapat memperoleh LLA, yaitu secara statis maupun secara dinamis. Dan kita masuk ke sini. Masuk ke static GUE configuration a router. Nah, di sini seperti yang kita pelajari ada topik sebelumnya itu GUE dengan IP versi 6. Di sini ada contoh topologinya ya. Kemudian di sini ada konfigurasi IP versi 6 pada router 1. Dan di sini ada konfigurasi GUE statis pada host Windows. Di sini kita kalau ingin konfigurasi pada host Windows kita juga bisa ya, kita masuk ke internet protokol versi 6 di sini. Jadi untuk mengkonfigurasi IP versi 6-nya. Kemudian ada konfigurasi statis alamat unicast link lokal. Ini kemudian ada contoh topologi dengan LLA-nya ya. Di sini ada PC1, PC2, kemudian di sini ada router dengan switch-nya di sini. Di sini ada kemudian juga komen untuk mengkonfigurasi LLA pada router R1 seperti ini. Dan di sini ada not penting, LLA yang bersama dengan konfigurasi pada setiap tautan selama LLA tersebut unik pada tautan tersebut. Hal ini karena LLA hanya perlu unik pada tautan tersebut. Seperti itu. Sehingga pemeriksaan sintaks. Kemudian kita masuk di sini untuk penyelamatan dinamis untuk GUA IP versi 6.
Ini di sini ada, jika Anda tidak ingin mengaplikasikan GUI IP-Versi6 secara statis, tidak perlu khawatir. Sebagian besar perangkat GUI IP-Versi6 mereka secara dinamis. Di sini ada pesan ICMP-Versi6 RS dan kemudian RA-nya. Di sini pesan RA pada antarmuka Ethernet router IP-Versi6 seperti ini. Di sini ada metode untuk SLAC yang awalnya diiklankan dalam pesan RA. Kemudian seperti ini. Kemudian ada metode kedua yaitu SLC dan DHCP versi 6 tanpa status. Seperti ini. Ada catatan ininya, pentingnya server DHCP versi 6 stateless. Gitu. Kemudian metode 3 DHCP versi 6 berbasis status. Seperti ini gambarnya. Alamat gateway default hanya dapat diperoleh secara dinamis dari pesan RA. Jadi hanya bisa secara pesannya dinamis ya kalau ingin menerima pesan dari RA. Kemudian ini ada lagi nih, kemudian di sini ada proses UE64. Jadi ini mendefinisikan extended unique identifier atau proses UE64 yang dimodifikasi. Di sini ada alamat MAC-nya. Sini ya. Ada LLA dinamis. Ini untuk gambarnya adalah interface menggunakan proses UE64 atau angka 64 bit yang dihasilkan secara acak. Kemudian ada ID interface yang terbuka yang dihasilkan UE64. Di sini secara acak. Kemudian di sini ada LLA dinamis pada router Cisco. Ini untuk gambarnya ya. Di sini pada router Cisco-nya ini LLA-nya. Dan di sini sudah kita skip saja mungkin ini. Dan di sini ada alamat multicast IP versi 6 yang ditetapkan. Nah, jadi sebelumnya dalam modul ini kita telah mempelajari ada 3 kategori alamat versi 6. Di sini ada alamat IP versi 6 yang terkenal yaitu seperti ini. Ada berikut grup multicast yang umum digunakan pada IP versi 6 yaitu grup multicast semua node, grup multicast semua router. Ini adalah grup multicast yang diikuti oleh semua perangkat yang mendukung IP versi 6 untuk semua node itu. Jadi semua perangkat yang IP versi 6 itu termasuk ke dalam grup ini. Dan di sini ada gambarnya, contoh gambarnya. Dan di sini ada alamat multicast IP versi 6 node yang diminta. Ini gambarnya di sini ada Ethernet. MAC tujuannya ini ke multicast. Kemudian IP versi 6 ini tujuannya juga multicast node yang diminta. Itu. Dan di sini ada subnet menggunakan ID subnet. Di sini ada pendahuluan modul ya. Menyebabkan tentang pembagian subnet pada jaringan IP versi 6. Berikan juga bahwa Anda mungkin akan menemukan bahwa hal ini sedikit lebih mudah daripada pembangunan subnet pada jaringan IP versi 4. Ada contoh subnetting pada IP versi 6. Ini contoh subnettingnya. Tambahkan ID subnet untuk membuat 65.536 subnet. Seperti ini. Di slashnya itu slash 64 ya. Jadi ada alokasi IP versi 6. Ini contoh topologinya. Dan router yang dikonfigurasi dengan subnet IP versi 6. Di sini ada router alamat IP versi 6 pada router 1. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya tentang modul 12 tentang addressing IP versi 6. Setelah menyaksikan.